Halo teman-teman jejak petualangan, sekarang saya sedang berada di kawasan Sarana Olahraga Lodaya, Bandung. Kawasan ini berada di sekitar di antara Jalan Lodaya dan Jalan Banteng ya. Di Sor Lodaya ini saya akan jajan. Di sini ada yang jualan jus buah-buahan. Jus buah-buahan macam-macam ya, buah-buahannya ada jus alpukat, jambu, jus jeruk, jus belimbing, pokoknya banyak lah. Yang jualan teman saya tentunya, namanya Asep, panggilannya tuh Asep. Langsung aja ya. Kita tunggu pesanan jus jambu Kang Asep. Ini tadi udah jadi. Gosipnya jus jambu buatan Kang Asep ini lebih enak dari yang lain. Nah, ini udah datang, coy. Everybody. Ya, kita ngobrol-ngobrol dulu, Mang Asep. Oke, teman-teman jejak petualangan, kita cobain ya. Jus buatannya Kang Asep yang katanya ini lebih enak dari jus-jus yang lain. Di Bandung itu sebetulnya yang jualan jus boomingnya itu sekitar 5 tahun ke belakang lah ya. Itu booming, banyak yang jualan jus. Cuman jus Kang Asep ini katanya ini lebih enak dari yang lain. Kita coba ya. Ini jus jambu. Gimana, Kang? Ini yang pasti jambunya sangat kerasa. Nyanyi ada jus jambu. Jus jambu. Namun kerasan alpukat berarti Komplain. Kalau jus jambu rasa alpukat berarti si blendernya can dikumbah. Cari kumbah. Ini segar, ini enak banget. Terus komposisi biasanya saya kalau beli jus-jus di tempat yang lain itu Encer. ya terlalu didominasi sama es batu. Kalau ini es batunya nggak kerasa, tapi dinginnya aja yang kerasa, Mang Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini mah aduhai sekali, guys. Sangat syahdu komposisi antara si jambu. Tadi tuh jambu teh sebutir, setengah butir, Satu butir. Satu butir yang Satu besar butir itu ya? gede, tapi yang gede itu. Yang gede. Ini sangat recommended. Jus jambu buatannya Kang Asep. Jus jambu warung jus yang ada di jalan ini Sarana Olahraga Lodaya ya. Sarana Olahraga Lodaya. Lokasinya tepatnya di dekat gerbang yang ke arah Jalan Banteng. Nah, sekarang saya sudah berada dengan Kang Asepnya yang bikin jus. Saya pengen tahu nih rahasia Kang Asep tiasa majuan sekedik. Nah, gitu. Ini Siap, Kang ya. Asep, saya kenal beliau ini dari tahun seberanya aset TK itu. Tahun pas kerja di BSM 2003. 2003, sebelumnya juga jaga kios ya. Kang Asep teh. Aduh, balanja heula sok we atuh balanja heula. Sebentar ya, teman-teman jejak petualangan, karena Kang Asep ini sangat sibuk. Selain jualan jus, ternyata warung ini juga jualan Indomie rebus, kopi, terus macam-macam jajanan lah ya. Jadi barusan ada yang beli garpit dulu. Seberapa batang tadi beli garpit? 3 batang. Ini Mang siapa? Mang Dadung. Mang Dadang. Mang Dadang. Yang beli garpit, ini yang pegang. Siap. Mangga Yang nuhun. pegang kawasan Lodaya. Jadi harus dilayani ya, Kang Asep. Siap, Oke, siap, Kang Asep tadi saya pengen tanya tentang proses pembuatan jus. Prosesnya ya kayak tadi ya kita pertama itu di blendernya itu
Pertama tuh si gula, es batu jangan terlalu banyak. Gimana permintaan si konsumen sih? Itu tuh si Banyaknya esnya, es ya? banyaknya es itu gimana permintaan si konsumen? Kadang-kadang nggak dikasih, nggak diminta apa namanya? Nggak minta pakai es. Oh, ada juga yang bisa nggak pakai es ya? Ada yang minta sedikit, ada yang minta banyak. Tadi Kang Icang kan nggak bilang, jadi takarnya Normalnya normal, segitu. normal aja. Kalau nggak bilang apa-apa, kasih normal. Pertama es batu, kasih gula, kasih susu, kasih air dikit, blender duluan. Blender dulu. Oh, gitu ya. Di blender duluan biar si itunya halus. Jambu. Pertama apa tuh yang dimasukin? Gula 1 centong. Masukin es. Es batu. Bersih ya es batunya ya? Mantap banget, pesanan dari Kristal. Masuk susu. Susu kental, manis. Lalu masukin air putih. Air putih seperti kita blender dulu ini. Blender. Berapa lama ngeblendernya, Chef? Kurang lebih 1 menit. 1 menitan di blendernya ya. Biar halus dulu sih itunya si es batu. Es batu, susu sama air ya tadi ya? Air. Sambil nunggu dikupas dulu jambu. Oh, jadi sebelum buah-buahannya di blender itu es batunya dulu ya sama susu sama gula ya? Biar halus. Terakhir baru buah-buahannya. Oh, ini rahasianya. Sekitar 1 menit ya di blender. Ya. Sudah siap. Disaring dulu ternyata. Oh, Biar terpisah dari si biji jambunya. ini dikasih topping dulu ya, susu kental manis. Oke, tinggal masuk. Dituangkan ke dalam cup. Cupnya juga gede, coy. Press. Terus dipres. Ditutup ya, ini tutup plastik ya. Yang saya pernah beli di luaran itu dikasih gulanya itu gula cair. Oh, gitu. Gula cair. Iya, benar. Gula cair, Kalau gula asep mah gula asli. gula asli. Nggak dicairin dulu. Oh, Kadang-kadang iya. kalau Gula pasir ya? Gula pasir. Kalau gula cair itu kalau nggak habis dalam 1 hari, besoknya itu rasanya beda. Si gula cair Si teh. gula cair itu. Oh. Rasanya pasti beda. Kalau gula pasir mah enggak. Enggak. Nah, perbedaan di situ Tuh. lah. Itu salah satu rahasianya. Perbedaannya di situ. Itu kalau si gula cair kalau dibesokin disimpan di kulkas, pasti rasanya beda, sedikit pahit. Pasti sedikit pahit. Sedikit pahit itu si gula cairnya itu. Makanya saya berinisiatif dicobai dulu. Pertama itu sebelum Oh, jualan jadi itu ada eksperimen ya? Di eksperimen nya. Sebelum saya jualan, gimana rasanya si gula cair, gimana sih rasanya gula pasir asli, dicoba dulu. Nah, tapi dengan satu syarat, si gula sama si es sama si air susu tuh di blender duluan biar si gula pasirnya itu lembut, langsung halus. Kepikiran Ade. Pakai jampe itu? Ah, eta jampe nama, jampe nama eta. Jadi resepnya itu ya. Lamun dilangsungkeun si gula
terus jambu. Biasanya saya gitu, tahu itu heeh. dilangsungin. Namun dilangsungkan si gulana gugurun tulan kene. Oh, nggak nyampurnya. Nggak nyampur gitu. Baru cuma nyampur. dimasukin si jambu batu heeh, terakhir. Mau jambu batu. Oh, yang mau buah-buahannya gitu. Dua buahnya tuh paneri. Jadi itu teman-teman Jejak Patuangan, resep kenapa si jus Kang Asep yang ada di Lodaya ini lebih enak dari jus-jus yang lainnya. Ternyata itu ya kuncinya cuma itu. Ya, kuncinya cuma itu. Gula itu jangan nggak apa-apa sih kalau apa? Fresh. Itunya gula cair sih nggak apa-apa. Kalau seharinya habis. Ya. Kadang-kadang Jadi kan gula cairnya kebanyakan harus fresh, jangan dibesokin. Itu rasanya akan berubah. Saeutik pahit. Nah, 1 cup ini harganya berapa? 1 cup itu kalau jus biasa beda so. Ada alpukat, jeruk, mangga itu selain alpukat beda. Harganya alpukat 10.000, kalau yang lain 8.000. Kenapa alpukat 10.000? Harga jualnya beda di sananya di pasarnya. Jadi tergantung dari harga dari buah-buahan itu sendiri. Kalau harga 8.000 itu termasuk murah, sedang atau mahal, Sep? Sedang sih. Kalau di Emang ada yang lebih murah? Ada yang jual 5.000 tapi si jusnya encer. Oh, jusnya encer. Cupnya segede gini sama. Lebih kecil. Oh, cupnya lebih kecil. Lebih Kalau kecil. ini berarti teman-teman Jejak Patuangan, saya lihat nih kemasannya. Ini ukuran 16. Ukuran 16. 16-nya maksudnya 16 cm. 16 cm. Ini termasuk harga jus yang murah, sementara di prosesnya sendiri ini jus jambu nih. Jambunya besar, terus belum ada modal gula, susu, sama cupnya. Harganya cuma 8.000 Per cup. per cup. Itu sangat murah. Masalahnya disebut sangat murah juga karena ini rasanya seperti di atas 25.000 harganya. Kalau untuk standar harga, ini cocoknya harganya 25.000. Cuman karena jualannya di kawasan Tempat peristirahatan para sales. ya, jadi menyesuaikan harganya. Menyesuaikan harga. Yang penting yang belinya enak, nggak mual ngapokeun. Ya. Si pembelinya puas gitu Puas, ya. murah, enak ya. enak gitu. Yang penting dia yang beli kejangkau, saya ada lebih dikit. Kalau ini harganya 8.000 atau saya seragamin deh, anggap aja 10.000 gitu ya semuanya. Dalam sehari bisa dapat keuntungan berapa, Kang Asep? Tergantung dengan jualan sih, jus? tergantung gimana cuaca. Kalau cuaca rame itu kalau pas kebenaran kan kadang-kadang yang jualan itu naik turun. Naik turun. Kalau dari jus aja itu kalau lagi panas-panasnya gini paling antara 25 cup sampai 30. Woi, 1 cup untungnya berapa? 1 cup ya saya ngitungna paling kalau dibuletin antara 4.000 atau 3.000 per cup. Untungnya tuh 4.000 Ah. dikali anggap aja 20 cupnya nggak Iya, gampang. 20. Berarti 80.000. 20 kali 80.000 80 batina sehari. Itu kalau diambil rata-rata 20 cup yang kejual. Itu dari jus. Dari jus. Emang kenapa? Ya. Selain dari iya ya. Kan- Selain dari jus, Asep juga ada penghasilan yang lain dari ya jualan Nutrisari terus minuman dingin kayak apa namanya, teh botol, teh pucuk, fruity gitu di kulkasnya itu kan banyak. Terus jadi jualannya banyak ya. Lumayan alhamdulillah. Rokok oke tadi anu beli rokok pelengkap lah. Sebenarnya itu dari rokok itu kecil. Iya. Sebenarnya itu dari rokok itu kecil, cuman dari satu bungkus itu paling 2.000 atau 3.000 lah ya. Satu bungkus itu. Tapi itu rokok itu sebagai pelengkap aja. Pelengkap. Biar tuh yang orang-orang yang lagi nongkrong di sini lagi minum jus, kalau tanpa ngerokok gimana rasanya? Kopi jadi, juga Indomie rebus jualan ya. Kopi, Indomie rebus. Tapi jualan. Utamanya ini jus. Ya. Karena memang ini jusnya sangat recommended kalau buat saya ya. Ini kualitasnya amazing lah.
masuk di standar menengah ke atas. Sep, ini pertama Asep jualan jus. Kenapa sih memilih saya berikrar mau jualan jus? Padahal sebelumnya kerja kan di BSM tadi kan? Pertama saya tuh kerja di BSM sebagai di bidang kebersihan. Cleaning service. Cleaning service di bidang tahun 2002 sampai 2016. 14 tahun ya? 14 tahun. Gila oke nya. 14 tahun. Itu pindah-pindah dari gedung ke gedung, tapi tetap di bidang kebersihan. Gajinya seberapa ya, tak? Gajinya terakhir teh 3.500.000. Nah, Tapi keluar memilih untuk Jualan jus. jualan jus. Karena di sini tempatnya lumayan. Terus peninggalan orang tua juga, kalau ditinggalin sayang. Ya. Tinggalin sayang, makanya saya dari dulu itu pas saya kerja nengok di sini gitu. Bapak udah nggak kerja, Bapak udah nggak jualan, tapi tempat ada. Dilihat-lihat, nah ente dibuka ku saya gitunya, ente dibuka ku saya gitu, dibuka kita. Tapi saya bingung lah dagang naon gitu. Ya. Saya keliling-keliling dari ujung ke ujung, dari ujung ke ujung. Nyari ide gitu ya? Survei. Jualan naon ya, cente. Nucan aya ya. Ternyata di sini tuh belum ada yang jualan jus. Jadi emang sepanjang kawasan sarana olahraga Lodaya Nggak ada yang jualan jus. Nggak ada yang jualan jus di sini. Wis, jualan jus ya. Jadi can aya ya jualan jus. Kahiji can aya jualan jus, kedua tempat olahraga. Oh iya. Nah, tempat olahraga. Cok pisan ya, cok pis. Sok biasanya kan mun olahraga lamun makan heula di rumah, sok ilikiben. Ya. Diganyel lah ku minum jus gitu Ya. tah supaya ada Buah-buahan stamina-na heeh. Tah, saya idenya di situ. Cerdas juga ya teman-teman jejak patuangan. Jadi Kang Asep ini tidak sembarang jual jus nurutan batur lainnya, tapi hasil dari survei. Pinter oge. Saya coba minum lagi, apakah enaknya masih seperti yang pertama saya minum tadi. Dengan stabil, rasanya amazing. Wani diriungkeun ya mah, bejat. Kita terusin Kang Asep. Keberanian Kang Asep setelah survei dan akhirnya memutuskan, oke, saya jus. Itu dengan kekuatan modal berapa? Pertama-tama sih nyicil heula, nyicil. Beli apa dulu tuh? Beli peralatan biasa blender lah. Blender saya beli dua yang biasa paling antara 600.000 dua. Yang 600.000 dua. Dapat terus beli peralatan yang kayak centongan, tempat gula, terus perasan jeruk, terus bikin etalase buah-buahan. Itu habis berapa tuh total? Ya, terus bikin kios sekitar 4 jutaan. Jadi teman-teman jejak patuangan untuk mengawali jualan jus, Kang Asep ini tidak seperti tempat jus yang lain. Jadi tempat jus yang lain kan sebenarnya banyak yang franchise ya. Jadi cuma nyediain tempat, semua fasilitasnya udah disiapin sama yang punya franchise. Kalau Kang Asep ternyata memang ngereyeh gitu ya, merintis dari nol. Dari bawah. Dari bawah mulai ngebangun kios, beli peralatan sendiri, itu habis sekitar 4 juta. 4 juta. Untuk saat ini mah kerjeng umur saya sebelum mungkin saja. Beda jeung
anu anak muda nu can berumah tangga gitulah, can boga pengalaman nya can dewasa gitu. Pasti memilihna gawe gaya. Kang Asep ada mau salam-salam nggak buat anaknya? Anaknya namanya siapa? Alipia sama Ainun. Alivia sama Ainun. Ainun. Ari Puput namanya? Nya Alip. Oh, Alivia itu Alivia. namanya Puput. Jadi anaknya dia saya tahu pas lahir anak pertamanya ya. Puput. Tapi namanya Alivia. Nama aslinya Alipia. Terus Ainun yang Ainun. kedua. Ainun kelas Kelas 1 SD. SD. Puput tuh SMP. Kelas 3. Dulu SMP. Kelas 3. Wah, Wah, jangkung dulu. Jadi pisan cerewet. Tukang jajan. Salam-salam buat Alivia sama Ainun sama istrinya tuh. Apa itu saya? Lasmaya. Oh, doain. Ayah panggilnya ayah. Ayah. Ayah Asep. Ayah. Doain ayah jualan di sini biar selalu lancar, banyak yang beli, banyak yang nongkrong. Ya, Ayahnya juga didoain sehat ya. Sehat. Itu aja. Oke, terima kasih Kang Asep Sudiana. Kang Asep Sudiana, terima kasih banyak sudah menemani jejak patuangan di episode tentang usaha jus. Terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya. Siap. Jusnya enak sekali, Alhamdulillah. amazing, lezat. Aduhai. Saya sangat recommended dengan jusnya Kang Asep ini. Oh, saya berikan Kang. Oh iya, raos pisan. Nuhun pisan Asepnya. Siap. Mudah-mudahan Asep selalu diberi kesehatan, Amin. terus dagangannya laris, Amin. juga keluarganya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atur nuhun Sep. Sami-sami. Teman-teman jejak patuangan, sekian saja. Sampai ketemu lagi di jejak patuangan berikutnya. Ikuti terus jejak saya, jejak patuangan.